Oke, untuk episode kali ini gue barengan sama Dika. Dia adalah founder dari Froyo. Apa kabar? Baik, Mas Oki. Terima kasih Udah sudah lama mengundang. nggak ketemu ya kita. Iya, terakhir ketemu nanya-nanya soal chief ya. Iya. Gimana caranya buka barber? Sekarang malahan produk lo udah launching kan? Udah, tapi bukan barber. Bukan barbar. Nanti kita bahas tentang produknya. Tapi sebelumnya mungkin bisa cerita buat teman-teman yang masih belum tahu Froyo apa aja dan bergerak di bidang apa sih? Kalau Froyo itu bikinnya di tahun 2013 akhir, Mas. Waktu itu tuh baru lulus S2. Jadi kenapa akhirnya bikin Froyo? Sebelumnya itu kerja di agensi. Ada beberapa agensi. Cuma di agensi terakhir itu dia suruh keluar. Disuruh keluar? Disuruh keluar. Terus? Kenapa? Karena bilangnya tuh mau S2 dan itu tuh malam. Oke. Harusnya ini tidak mengganggu waktu kerja gitu. Sehari kemudian dikasih tahu sama yang punya agensinya, disuruh pilih tetap mau kerja atau mau S2. Terus akhirnya pilih Ya S2, udah, pilih S2 aja bikin gitu. agensi, terus agensi malah lebih sukses daripada yang tempat yang lama. Agensi udah gak ada yang itu. Oh gitu. Sekarang. Dan sekarang Froyo udah hampir 14 tahun ya? 14 tahun ya? Iya. Hampir. Jadi sebenarnya dari gua nggak tahu sih dipaksa untuk keluar, malahan lo menemukan jalan hidup lo. Betul, untuk bikin karena bisnis. terbiasa untuk dapat uang tiap bulan kan dari gaji. Mm-mm. Terus tiba-tiba nggak dapat uang sama sekali dan cuma S2. Di situ tuh mulai mikir gimana ya caranya biar dapat uang lagi gitu. Satu-satunya kebisaan kan hanya di industri agency itu tuh, advertising. Ya udah akhirnya mencoba untuk bikin agency kecil-kecilan di situ. Namanya awalnya bukan Froyo. Awalnya namanya ada Otak-atik. Terus tiba-tiba berubah lagi jadi namanya Milk, susu. Karena suka susu waktu itu jadi namanya Milk gitu. Abis itu baru jadi Froyo gitu. Kenapa akhirnya berubah dari Milk jadi Froyo? Karena sempat kerjasama dengan salah satu agensi ATL, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Setelah itu ya harus berganti nama lah gitu. Oke. Susu kan kalau misalnya sudah lebih dewasa jadi yogurt gitu. Oh akhirnya jadi Jadi Froyo. namanya Froyo. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin tentang Froyo, yang gue tertarik adalah sebelum lo buka bisnis, start bisnis, sebenarnya berapa lama sih proses lo bekerja di tempat atau agensi lain? Nggak lama, paling cuma in total itu mungkin sekitar hampir 2 tahun. Jadi 2 tahun Hampir 2 tahun habis itu bikin sendiri. dulu apa role-nya sebagai apa di agensi? Terakhir itu social media manager Oke. role-nya. Terus habis itu langsung buka agensi, apakah berhubungan dengan sosial media nggak? Ya, Langsung. berhubungan dengan sosial media. Yang otak-atik itu berarti? Yang otak-atik itu, betul. Oke. Tapi mulai take off-nya pas Froyo. Oke. Tapi kan pas awal biasanya cenderung orang khawatir kan untuk bikin bisnis sendiri, walaupun di tengah dorongan bahwa nggak ada kerjaan lagi dalam artian disuruh berhenti, terus udah gitu harus S2. Apa yang lo persiapin sih untuk membuka sebuah bisnis baru as a founder? Mungkin karena dari jiwanya dari dulu udah bisnis kali ya. Gue bisnis tuh mulai dari SD, Mas. Oke, apa tuh? Ngapain? Jadi gue suka banget beli komik. Nah dulu tuh tinggalnya di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau. Oke. Nggak ada tempat penyewaan komik yang maksudnya di dekat daerah gue lah gitu. Ya, Jadi akhirnya, semacam perpustakaan, bukan? betul, semacam perpustakaan. Tapi gue sewa-sewain akhirnya si komik-komiknya itu. Itu tuh kelas 4 SD. Itu pertama kali. Udah kepikiran mau nyari duit dari kelas 4 SD? Udah kepikiran nyari duit dari kelas 4 SD. Sebetulnya kalau nyari duitnya kayaknya udah lebih dulu lagi. Karena kalau kata mamah misalnya bantuin ngepel, nyapu, itu dapat tuh. Oke. 50 perak. Jadi jiwa Berapa entrepreneur gitu. justru Jadi, diturunin dari orang tua. Iya, kerja dulu baru dapat gitu. Oke. Ya udah akhirnya mulai dari situ ya udah mulai mikir ngapain ya. SMA di kelas jualan mie, bawa-bawa gitu kardus-kardus mie gitu, taruh di kelas, jual-jualin ke teman gitu. Pas kuliah di kamar kosan itu penuh tuh rokok, teh botol, voucher, pulsa dan segala macamnya, jual-jualan juga dari kamar kosan. Motivasinya sebenarnya untuk apa sih? Apakah untuk nabung atau lo pengen beli sesuatu pada Lebih saat ke itu? suka aja sih, Oke. suka aja. Jadi dorongannya dari situ. Dorongannya dari situ. Abis itu langsung lo bikin bisnis. Nah pas lagi bikin bisnis,
Kan beda ya kalau kita lagi kerja semuanya by system udah ada atasan, udah ada owner, kita digaji. Ya, Beda kalau kita as a founder, kan kita bikin value lagi, bikin brandnya sendiri, terus udah gitu ngerekrut. Menurut lo apa yang paling susah ketika starting a business? kalau startingnya sih sebetulnya gampang. Hmm. Karena tanpa modal pun harusnya bisa gitu. Gue juga nggak ada modal kan dulu pas mulai awal agency gitu. Maksudnya secara modal duit ya. Tapi punya modal dari sisi mungkin orang lebih percaya ke gue karena apa yang pernah gue lakuin sebelumnya gitu. Jadi pas waktu itu awalnya beneran kayak dapat klien yang lumayan gede nih. Karena pas di kerjaan pernah megang klien gede. Pas S2 itu di kampus itu aktif untuk ikutan kegiatan-kegiatan kayak organisasi atau juga turnamen-turnamen. Terakhir mewakili kampus itu jadi juara dunia untuk digital marketing yang diadakan di Brazil. Oke. Jurusan lo apa sih kalau boleh tahu? S1-nya hukum. Gak nyambung ya. Sempat jadi lawyer 1 tahun. Oh sempat. Sempat jadi lawyer 1 tahun. Setelah itu nggak betah gitu. Terus S2? S2-nya creative marketing. Itu tuh angkatan Akhirnya. pertama di kampus gitu. Oke. Jadi kayak percobaan lah ini oke atau enggak nih jurusannya gitu. Nah udah itu ikutan aktif tuh. Jadi sempat dikirim yang ke Brazil itu, ke Shanghai untuk ikutan beberapa turnamen. Lomba lah gitu. Ya menangnya yang pas di Brazil. Pas pulang ke sini kebetulan ada salah satu tokoh marketing Indonesia lah gitu ngajak untuk lunch meeting. Kebetulan di lunch meeting itu ada beberapa kayak director dari company-company yang gede gitu kenalan. Dia tahu backgroundnya kayak gimana, terus akhirnya ngundang untuk ngobrol-ngobrol. Ya udah dari ngobrol-ngobrol itu langsung ada bisnisnya gitu. Oke. Jadi awal nggak ada modal, terus udah gitu dapat kepercayaan dari orang. Tapi at least kan ketika mulai mungkin ada kesulitan lain. Mungkin apakah dalam hal rekrutmen kah atau dalam maintain stability growth. Pasti. Apa yang lo temuin ketika itu? Kalau mulai awal sulitnya mungkin karena belum punya banyak modal, semuanya mengerjakan sendiri gitu. Oh jadi one man show? Mulai dari jadi OB sampai jadi CEO itu semuanya satu waktu gitu. Bahkan ketika udah bisa ngerekrut orang waktu itu ingat ada sekitar 6 atau 8 orang. Orang datang nih ke kantor. Itu gue masih ngepel mas. Masih nyapu, masih ngepel gitu. Dan mereka gue bilang kalian datang ke sini tuh buat kerja. Jadi kalau misalnya lu ngelihat gue ngepel atau nyapu itu biar kalian tuh nyaman kerjanya gitu. Jadi lo ketika mulai bisnis nggak ada partner ya, jadi benar-benar sendirian? Ada, partner ada waktu itu. Cuma dia lebih banyak ngurusin soal website development gitu. Dan kalau operasional memang semuanya di gue. Cuma kenapa akhirnya pisah sama dia karena dianya memutuskan untuk pindah ke Estonia. Oke. Bikin startup tapi di Estonia. Iya. Lo nggak tertarik ikutan? Enggak. Terus setelah lo mulai, kan prosesnya butuh beberapa lama sebelum Froyo lahir kan. Nah kemudian ketika Froyo lahir, gimana prosesnya? Kayaknya lo melewati beberapa hal yang cukup struggling, terus Froyo lahir. Gimana? Boleh ceritain nggak proses gimana transisinya dari yang agensi lama sampai ke Froyo? Mungkin diceritanya dari awal mula masuk ke digitalnya dulu kali, dari kenapa dari lawyer malah beralih ke advertising gitu kan. Awal mulanya itu karena Facebook sih. Jadi gue ngelihat kok banyak teman-teman yang posting foto, ada yang nge-like, ada yang komen gitu. Menarik nih kalau misalnya jualan tapi juga ada orang yang nge-like, ada komen gitu. Jadi gue waktu itu memanfaatkan Facebook tahun 2008 atau 2009 untuk barang-barang yang gue jual. Jadi gue beli di Taman Puring tuh. Oh lu dagangin lagi. Jadi sebenarnya lu suka dagang tadinya di kamar kos, lu pindahin ke Facebook. Terus gue ke Taman Puring, gue beli kayak kaos-kaosan apa gitu. Gue jual-jualin di Facebook ke teman-teman gue gitu. Laku nih. Lihat lagi ada peluang apa lagi ya gitu. Terus ngelihat waktu itu tuh lagi zamannya search engine optimization ya, SEO. Lagi boomingnya tuh.
ke Solo lah buat belajar gitu. Kenapa Solo? Karena waktu itu ada kursusnya tuh di situ. Gitu. Oke. Di situ belajar, terus akhirnya memutuskan untuk ya udah setelah jualan di Facebook, cobain juga bikin jasa SEO gitu. Beneran waktu itu baru belajar terus langsung bikin jasa SEO. Ada lagi yang Tapi proses memperkenalkan si jasa SEO-nya gimana pada saat itu? ke teman-teman yang waktu itu datang ke si kursus itu dulu. Oh, Jadi kebanyakan oke. yang datang itu pengusaha-pengusaha dari kayak Jepara. Dia jualan kayak furniture gitu tapi ke luar negeri. Nah ini kan yang datang ownernya nih. Mungkin kalau secara teknikalnya mereka agak kesulitan kali ya. Ya udah akhirnya gue cobalah untuk bantu gitu sambil belajar juga soal SEO-nya itu seperti apa gitu. Udah langsung start dari situ. Mulai dari sosial media ternyata kayak gini. Jualan lewat Google itu kayak gini gitu. Terus mulai mikir lagi ngapain lagi ya gitu untuk bisa ngasahnya lagi. Akhirnya ngeblog soal marketing. Terus dibaca sama salah satu agensi. Diundang ke kantornya, diajak gabung gitu. Udah masuk agensi itu. Yang agensi yang sebelum S2 ini? Enggak, ini agensi pertama. Okay. Jadi gue ada 2 agensi. Setelah itu pindah ke yang agensi yang kedua ini. Dari situ mulai kayaknya kedepannya harusnya digital ini bagus deh. Gitu. Karena ngelihat peluangnya bagus ya udah mau fokusin ya knowledge-nya harus bagus di situ, experience-nya harus banyak di situ. Udah sampai akhirnya bikin agensi sendiri. Oke. Tanpa latar belakang sebenarnya pendidikan lo kan hukum, terus lo langsung masuk ke agensi. Benar, semuanya nyoba sendiri. Dan langsung ketemu. Maksudnya kan kalau orang mungkin awalnya harusnya kalau misalnya latar belakang lo hukum, blog lo harusnya nulisnya tentang hukum kan, iya. Gua bukan tentang marketing. Jadi gue baca buku marketing, ada frameworknya kayak gini, ngeliatin contoh marketing kayak gini, terus gue coba dengan case study yang gue temuin waktu itu. Misalnya kayak ada film apa yang baru keluar, marketingnya kayak gimana, nah gue coba tuh pakai framework itu, gue tulis blognya tuh seperti apa gitu. Banyak juga waktu itu yang baca sih. Terus akhirnya menarik si owner dari agensi itu. Iya. Terus udah gitu selanjutnya dari yang S2 terus sebelum lo bikin Otak-Atik dan Milk gimana ceritanya? Kalau yang S2-nya sih itu beneran, jadi ketika gue bikin Otak-Atik itu tuh bareng sama teman-teman yang ada di BINUS. Tapi itu nggak lama lah gitu. Habis itu karena kita banyak ngerjainnya itu rumah sakit waktu itu kliennya. Setelah itu beres, baru bikin yang Milk itu. Nah si Milknya ini sempat juga ada beberapa brand multi yang akhirnya nge-hire. Kenapa? Karena kerjasama dengan agensi ATL ini gitu. Cuma karena gue tidak punya pengalaman dalam mengelola perusahaan sebelumnya, jadinya itu cukup amburadul. Amburadulnya itu dari sisi finance. Jadi ternyata kan kalau bikin bisnis itu harus kalau mau berbisnis dengan perusahaan lain yang cukup gede, perusahaannya harus udah PKP, harus apa. Nah gue tuh gak begitu tahu ngurusnya gimana waktu itu gitu. Jadinya minjem lah perusahaan yang jadi partnernya waktu itu, PT-nya dia gitu. Ternyata pembayarannya dibayar ke situ, tapi uangnya nggak dapat ke gue. Jadi kalau daily learning itu kan kelihatannya banyak hal yang bisa diambil ya. Kalau misalkan lo bisa balik lagi nih saat ini, lo balik lagi ke momen itu, apa sih yang akan lo lakukan berbeda gitu supaya lo nggak mengalami kejadian yang nggak enak itu? Kayaknya gue nggak akan ngambil yang berbeda sih mas. Justru kalau nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu, gue nggak tahu. Karena gue tipenya harus coba dulu, kepentok, coba lagi aja terus-terusan. Jadi gitu. Justru kejadian itu jadi pembelajaran buat lo ya? Betul. Semua gue coba, mau dari yang Froyo, terus tiba-tiba ada Froyo Neon, itu cobain terus. Kenapa ada Froyo Neon juga sebetulnya karena tahun 2016 atau 2017, agensi-agensi sosial media itu kebanyakan jualan ke kliennya kan soal service sosial media dong pastinya. Gimana ngelola Facebooknya, ngelola Twitternya. Habis itu Instagram gitu. Tapi nggak ada satupun agensi yang bisa mengelola agensinya sendiri di sosial media gitu.
gue pengen coba gimana ya kalau misalnya kita sebagai agensi kecil waktu itu bisa kelihatan sama brand-brand gede yang lainnya gitu. Ya otomatis kita juga harus ngelola sosial media kita sendiri. Nah itu baru dibikin akun YouTube namanya Froyonion gitu. Oke. Nah di situ tuh gue nge-hire beberapa orang yang memang sudah punya cukup followers lah gitu biar naiknya tuh cepet. Lumayan ngebantu waktu itu. Sampai akhirnya Froyonionnya cukup dikenal, ngebawa Froyo Story juga namanya gitu. Akhirnya kita dapat beberapa klien dari situ. Iya, yang gue tahu itu Froyo itu adalah media, tapi justru sebenarnya awalnya lo bikin sebagai agency. Agency. Media itu sebenarnya hanya untuk Marketingnya. medium memperkenalkan Iya. Froyonya. Iya. Dan ternyata strategi itu berhasil atau justru buang-buang duit? Di saat waktu itu berhasil. Oke. Mm-mm. Dan lo dapat klien untuk mereka bikinin konten dong sama kayak Froyonion gitu. Iya. Oh, Banyak, jadi Mas. ini kayak etalase lo adalah media Froyonionnya sehingga klien-klien lihat kualitas produksi, kualitas kreatif lo kayak gimana sehingga itu yang jadi Iya. buat mereka. Bahkan itu jadi kayak memperluas service-nya kita. Dari yang tadinya kita cuma social media only, tiba-tiba ada klien yang minta dibikinin ATL-nya karena ngelihat video yang kita bikin bagus gitu. Tiba-tiba ada yang cuma minta dibikin editingnya yang harus yang kayak si Froyonion ini jadi kayak ngebuka opportunity lain lah gitu. Yeah. Dan kalau ngeliat sekarang kan pertumbuhannya kayaknya banyak banget yang ngikutin kalian kan. Dalam artian niatnya mau nyamain atau enggak, tapi kayaknya bentuk media tapi mereka punya side business agency atau sebaliknya agency punya side business media tapi kelihatannya cukup banyak lah yang ngekorin gitu. Yeah. Setelah 10 tahun apa yang lo kembangkan secara inovasinya saat ini untuk Froyonion? Kalau Froyonion sendiri sebetulnya memang akhirnya beralih lagi fokus ke 100% agency. Oke. Jadi ada Froyo Story yang tadinya agency, Froyonion Media, terus Froyonionnya jadi agency juga sekarang. Kenapa seperti itu? Karena media itu dulu dapat monetisasinya tuh lumayan gede dari YouTube. Kalau sekarang kan enggak gitu. Nah itu jadinya enggak nutup secara OPEX-nya gitu. Akhirnya di pivot lah jadi agency juga karena kita memang expertise-nya di situ gitu. Setelah itu kita nyoba beberapa hal lain termasuk juga nyoba untuk bikin produk-produk juga Mas. Oh gitu? Apa? Bikin produk apa? Jadi di beberapa tahun lalu kan banyak layoff tuh dari e-commerce. Gue ngambil 2 orang. Oke. Gue tanya ada produk apa yang laku banget di e-commerce, tapi justru nggak banyak orang yang kepengen untuk masuk ke situ gitu. Wah ini banyak yang pengen tahu nih jadinya. Apa ceritanya? Yang dikasih tahu adalah ada produk yang memang laku tapi nggak bisa untuk dikasih tahu ke media gitu. Itu adalah produk 21 plus. Oke. Adult Yes. kategori. Adult kategori itu nggak bisa masuk ke media menurut mereka waktu itu. Jadi gue penasaran, oke produknya apa aja? Ya udah ada ini gitu. Oke, kita coba yuk gitu. Akhirnya gue nyari tuh source-nya dari mana aja gitu. Akhirnya gue datang ke DKT, ke Durex, ke apa gitu. Coba beli, coba jual. Sebagai reseller? Sebagai reseller. Oke. Laku lagi gitu. Emang lu suka jualan ya dari dulu soalnya ya? Lakunya laku banget. Padahal reseller ya? Iya. Dan produk-produk ini kan sebenarnya bisa lo temuin di mana-mana aja kan? Iya. Tapi habis itu gue belajar soal ini produk-produk yang terlaris tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Ini nggak apa-apa ngomongin produknya. Nggak apa-apa. Tapi gue sebelum masuk ke situ gue tertarik untuk tahu kan sebelum lo rekrut atau setelah lo rekrut, mereka dari e-commerce. Boleh tahu nggak sih urutan 1, 2, 3-nya yang tanpa above 21 plus itu produknya apa sih kategorinya? Nggak ada, yang dikasih tahu cuma itu doang. Oh cuma itu doang? Cuma itu doang. Dan ini ada di kategori nomor 1 dia penjualannya? Tapi nggak pernah diketahui oleh nggak pernah pasar. Dan pemainnya juga nggak begitu banyak Mas. Okay. Selain official store-nya ya gitu. Jadi waktu itu kita coba pakai modal itu kalau gue nggak salah di bawah 50 juta sih awalnya. Untuk beli barang yang udah ada di market. Iya. Terus lo cara jualannya gimana pada saat itu? Bener-bener langsung ya kalau misalnya di e-commerce kan biasa ya ada
kita pura-pura beli produk dulu, nanti kita nge-review sendiri apa biar penuh gitu, biar orang kelihatan gitu kalau ini produk tuh laku, tokonya trusted gitu. Itu kita coba juga. Ya sebetulnya itu cara yang nggak boleh sih menurut e-commerce tapi ya udahlah ada kita, caranya lah ya kita sebenarnya. cobain gitu. Bulan pertama itu cuma berapa ya, di bawah 10 juta lakunya. Bulan ketiga udah 3 digit. Wah gila. Sebagai reseller, range profitnya berapa sih? Lu kan ngambil dari principal kan, terus lo jual di e-commerce dengan segala macam potongan yang gede banget di e-commerce, lo masih dapat berapa persen? Tergantung margin? produknya ya. Tapi kan kalau gue ngelihatnya itu gue effort atau enggak. Ini gue sama sekali nggak effort mas. Jadi kalau misalnya secara mungkin ada yang single digit, ada yang double digit, tapi double digitnya juga masih belasan persen doang. Tapi lo bungkusin kan, lo yang ngebungkusin, lo yang ngirimin gitu. Semuanya. Itu untung bersihnya ya gitu. Cuma kan gue nggak repot mas. Jadi gue tinggal ambil admin, orang yang bisa packing. In total tuh cuma 6 orang atau 7 orang gitu. Tapi revenue per bulannya itu ya ratusan juta, dan pernah kalau misalnya di tanggal-tanggal kembar itu hampir 1 M gitu. Gue kira kalau hari-hari Kamis. Biasanya kan. Jadi buat yang nggak tahu, produk adult itu termasuk alat kontrasepsi ya. Iya, termasuk. Dan lain-lain lah. Nggak usah dijelasin apa, tapi produknya itu. Produknya itu akhirnya karena tahu produk yang terlarisnya itu ini, bikin sendiri. Oke, sebelum kita ngebahas lebih banyak tentang produk lo, kan tadi dari agency terus lo bikin produk retail. Keresahan lo saat ini sebagai founder dari beberapa perusahaan, beberapa brand, apa sih sebenarnya setelah hampir 13 tahun ya? Apa keresahan lo yang paling gede saat ini nih? Gue tuh kepengennya kan tiap orang yang bareng sama gue itu lebih sejahtera aja sih. Keresahannya adalah gimana ya caranya biar mereka lebih sejahtera gitu. Kalau boleh tahu total sekarang berapa karyawan, Dik? 100-an kali ya. Oh banyak juga ya. Di satu tempat tuh atau lo punya beberapa? Froyo Story itu 115, 120, Froyonion 27. Iya pokoknya sebesar itu ya. Nggak nyampe 200 sih. Dan di tengah perkembangan AI masih sebanyak itu ya kebutuhan human resource untuk agency ya, digital agency. Lumayan. Oke. Karena kan servisnya juga jadi bisa macam-macam gitu loh. Dengan orang itu kita bisa buka yang tadinya mungkin 3 servis, sekarang mungkin kita udah ada 10 kali servisnya. Oke. Gitu. Jadi lo tanpa nambahin orang dengan orang yang saat ini, tapi dengan tambahan bantuan AI jadi lebih banyak ya. Iya. Secara capacity kerja. Oke, di sini gue punya 3 blind box. Biasanya narasumber di Gentle Reminder podcast ini selalu gue kasih blind box ini untuk pilih kira-kira yang mana yang paling menarik atau menginvite lo, dan di dalam itu ada buku sebenarnya sebagai gentle reminder buat lo nantinya. Oke. Ini dibuka sekarang? Lo pilih dulu, nanti kita eliminasi yang gak lo pilih. Oke. Gue pilih yang ini aja deh. Oke. Boleh dibuka dan isinya buku nanti. Boleh lo buka bukunya dan bisa dibawa pulang. The Art of the Good Life. Udah pernah baca bukunya? Kalau The Art of Thinking Clearly udah pernah. Oke, kalau nggak salah. Tapi kalau yang ini belum ya? Belum. Nah, boleh dibuka. Jadi nanti gue coba mau mengaitkan keresahan lo tadi gimana, kan lo tadi pertanyaannya, keresahannya gimana caranya membuat lebih banyak orang untuk sejahtera ya. Setelah lo membaca judulnya, atau boleh lo buka-buka dulu, ada chapter tertentu mungkin yang catching your attention dan mungkin mengingatkan. Mungkin lebih ke sini saya. Boleh? Gue beneran kayak dalam karir gue spend too long on PowerPoint presentation. Itu apa? Belakangnya tulisannya boleh dibacain nggak? Oh gitu, bacaan. Spend too long on a PowerPoint presentation. Have you ever spent too long on PowerPoint presentation? Iya banget. Jadi cocok banget ya. Gue udah baca buku ini, menurut gue bagus caranya si Rolf Dobelli penulisnya tuh nulis tiap chapternya nggak terlalu panjang, tapi di dalam setiap chapternya itu ada esensi yang bisa lo ambil gitu. Nggak selalu ngomongin tentang bisnis, tapi ada juga kaitannya ke filosofi, ada juga psikologi. Menurut gue sih kalau lo benar-benar baca ini akan bisa nemuin jawaban mudah-mudahan gimana caranya menyejahterakan orang di kantor lo.
Semoga ya. Semoga ya. Alright, kita balik lagi ke tentang produk. Latar belakang hukum, masuk ke agency, bikin agency sendiri, terus bikin produk retail. Ya. Jujur kalau gue nggak kebayang ribetnya gimana. Tapi ketika lo mulai memikirkan untuk bikin si produk consumer goods ini, selain lo berhasil merekrut dua orang ini, apa sih sebenarnya yang di dalam benak lo? Kenapa lo harus bikin produk consumer goods? Kenapa nggak ngedalemin si digital agency-nya? Kalau digital agency-nya sekarang menurut gue udah dalam posisi apa ya, udah mature enough lah secara agensinya, dan ini juga sebetulnya sudah dikelola sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi kita memang bagi tugas, lo mengerjakan project-project yang memang menghasilkan dapur ngebul sekarang, gue ngerjain project untuk dapur ngebul kita di masa depan. Gitu. Oke. Ada partner-partner yang akhirnya diajak untuk masuk ke agency ini gitu. Menurut gue untuk akhirnya bisa bertahan di agency, apalagi di tengah gempuran AI yang kayak sekarang, mungkin akan cukup berat ke depannya. Pasti kita harus adaptasi di situ gitu. Jadinya mulai berpikir apa ya yang bisa kita lakuin lagi, apa ya inovasi selanjutnya gitu. Nah sekarang kita mulai mikirin soal IP. Sebetulnya gue udah mikirin lama gitu soal IP, karena kan di tahun 2013 waktu itu pas awal-awal banget juga mulai Froyo, itu kan juga udah mulai ada obrolan soal IP. Waktu itu sempat ada obrolan tuh yang ada film waktu itu jadinya dibikin, itu kan jadi sebuah IP, terus sekarang ada kedainya di Jakarta gitu. Tahu tuh. Dari buku kan ya? Dari buku itu kan obrolan yang waktu itu sempat dibicarakan di restoran setelah kita jadi pembicara di salah satu universitas gitu. Habis itu dikerjakan sama temen, terus beneran tereksekusi dengan baik kan. Dari situ gue belajar, oh penting ya untuk akhirnya kita punya IP yang oke gitu. Nyoba juga soal IP ini di Froyonion juga gitu. Sempat bikin kayak merch, ada yang laku nih gitu, tapi nggak benar-benar take off gitu. Mungkin belum begitu klik kali ya antara Froyonion as youtubernya sama barang yang dijualnya gitu. Jadi brandnya adalah Froyonion. FRYN waktu itu. FRYN tapi dalam bentuk merch yang bisa dipakai. Merch yang bisa dipakai. Jadi boleh share nggak sih kenapa nggak take off-nya? Karena menurut gue kan sebenarnya lo udah punya base community yang cukup gede kan, subscribers, viewers. Kebayangnya tuh justru bagian itu yang paling susah. Tapi ketika lo udah punya modal itu dan bikin merch, gue justru kaget kenapa nggak take off. Kalau lo hasil analisa lo kenapa pada saat itu? Mungkin yang pertama itu Froyonion itu lebih banyak dikenal soal kuliner. Oh justru ke di F&B awalnya. industry. Jadi kayak nggak begitu nyambung. Meskipun kita ada topik soal fashion, tapi fashionnya bukan fashion yang kayak kita kaos biasa. Beneran yang kita bikin yang fashion yang nyeleneh gitu loh mas. Justru itu yang banyak disukai sama orang gitu. Begitu kita bikin yang biasa aja jadi kayak gak nyambung nih positioningnya gitu. Gitu. Terus gara-gara si IP ini kemarin diajak untuk gabung ke Saniter. Saniter kan sekarang lagi ngembangin soal IP ini kan. Jadinya mungkin gue juga ternyata lo tuh harus bikin kayak cultnya dulu. Lo harus spending kayak 80% waktu lo nih mungkin untuk ngegedein musisinya. Tapi lo dapet 20%-nya itu berupa revenue yang gede gara-gara si musisinya nih ya, bisa jadi dari merch-nya karena itu dipakai sama si musisinya, orang-orang pada suka sama musisinya terus pengen bajunya dia dan segala macamnya. Oh ternyata harus diginiin dulu kali ya gitu. Nah gue juga sambil belajar di situ gitu. Oke, terus kemudian abis dari situ lo memutuskan untuk justru loncat yang jauh banget ke consumer product yang sifatnya yang tadi lo bilang 21 plus itu. Betul, karena kan ini kalau misalnya yang si 21 plus itu nama brandnya 3 ronde.
Oke, jadi lo bisa search 3 ronde maka lo akan tahu tuh. Boleh share gak sih produknya apa? Jadi orang-orang pasti tahu tissue magic. Nah kalau ini bentuknya spray. Jadi justru lebih gampang ya dibawa kemana-mana Lebih ya? gampang dibawa kemana-mana, dan kenapa akhirnya bikin itu karena ini termasuk dalam 3 produk terlaku di toko online gue. Jadi sebelumnya ada merek yang lain nih, Oke. spray yang lain gitu. Sebagai reseller lo udah ngelihat itu ya? Oh kok laku banget ya gitu. Heeh. Lakunya kok selaku itu ya gitu. Ya kita coba bikin aja deh gitu. Ya udah gue coba copy aja dulu kalau sekarang gitu. Oke. Sekarang laku, tapi ya belum begitu laku-laku banget. Mungkin karena yang merek satu lagi memang udah jadi kayak merek legend gitu. Kalau sekarang ya kita masih ngerangkak naik lah gitu. Karena baru berapa bulan juga kan kita launchingnya. Nah yang gue tertarik, sebenarnya gue udah denger cerita ini dari produk konsep yang waktu itu lo ceritain ke gue kan. Karena gue punya produk Chief berupa pomade, biasanya ketika kita mau inovasi kan kita pakai kan. Iya. Kita cobain, kita rasain, oh kayak ini kurang oke nih. Iya. Nah ketika lo bikin 3 ronde, gimana proses penggunaan produk? Lo pakai sendiri atau lo kasih ke responden? Dikasih ke teman-teman, Oke. dipakai sendiri, nyobain. Responnya sih ya sebetulnya pada suka. Terus juga nggak jauh lah reviewnya dari apa yang direview di si produk yang satu lagi itu gitu. Menurut gua sih ini soal waktu aja sih kayaknya, karena brandingnya memang harus dikuatin dulu sampai orang percaya dengan produk ini gitu. Soalnya kan ini kita juga berangkat dari problem kan. Kalau misalnya orang-orang udah kayak 40 plus dan segala macam, kemungkinan juga ada yang perlu produk ini gitu. Dan kalau misalnya ngelihat di Indonesia dengan jumlah orang yang banyak kayak gini kan, ngomongin soal rentang 40 sampai 50 kan ya segitu banyak gitu audiensnya kita gitu. Niche-nya sangat luas ya sebenarnya. Iya gitu. Gue sebenarnya tertarik ketika lo share sebenarnya produk ini bukan produk yang pertama kan, dalam artian di market sudah ada duluan. Ketika lo memutuskan untuk launching produk 3 ronde ini, apakah pure lo copy paste dalam artian tidak ada USP sama sekali, atau lo kasih bumbu sedikit gitu? Apa sih yang lo injek ke 3 ronde sehingga bisa stands out dibandingin kompetitor yang mungkin usianya udah lebih lama di market? Nggak ada, ini beneran gue copy aja. Oke. Terus resultnya gimana? Beneran kayak barang-barang made in China gitu yang lo bener-bener copy, jual tapi lebih murah. Nah mungkin di situ ya, mungkin lebih murahnya itu Iya ya. lebih murah. Bahkan sampai wangi dan lain Cuma sebagainya, packaging. karena kita mungkin belum ada SOP yang rigidnya gitu, ada yang beli di kita terus dijualnya malah lebih mahal. Oh gitu. Jadi reseller kayak lo dulu dia dijualin lagi. Dijualnya Ya? lebih mahal. Kemarin banget gue baru ngeliat ada yang jual satu botolnya 105.000. Harusnya berapa? Kalau lo jual di flagship store. Harusnya 19.000-an. Yang bener. Gila jauh banget ya. Jauh banget, makanya gue ini laku apa terus jual 105.000 gitu. Jauh. Nah kalau misalkan balik lagi ke cerita ketika menjadi reseller kan tadi lo bilang modalnya kisaran 50 juta dengan net margin 1 sampai 2 digit lah ya. Awalnya di bawah itu, di bawah 50 juta. Tapi setelah itu lumayan laku, tambahin lagi. Akhirnya tambahin lagi modalnya. Oke. Gitu. Nah untuk yang 3 ronde ini boleh share nggak Dik? Modal lo kira-kira waktu itu berapa sih dan in total itu marginnya berapa persen? sekitar 650 juta. Karena harus minimum order ya? Harus minimum order. Terus bikinnya juga di Cina kan, si botolnya gitu. Oke. Jadi Tapi ya feelingnya di sini dong, ingredients hanya di sini. botolnya Hanya aja. bottlingnya aja di Cina gitu. Kalau misalnya ngitung dari sisi net profit marginnya sih kemarin mungkin sekitar 20%-an ya. Oh healthy banget. Dengan harga jual 19.000. Iya dengan 19.000. Wow, oke banget sih. Dan setelah lo melakukan inisiatif ini, inovasi yang sebenarnya bisa dibilang kan sama kompetitor yang ada di market. Apa sih what's the future for 3 ronde ini? Apa yang akan lo, apakah new SKU lagi atau new innovation atau perbaikan dari produk yang sekarang? Karena kan berarti ada modal tambahan tuh di situ. Ya. Kalau untuk bisnis yang ini, kebetulan gue memang tidak punya mimpi gede-gede banget gitu. Yang penting ini jalan aja dulu. Kenapa? Karena ini kayak lu tutup mata juga orang akan ada yang beli gitu. Jadi setiap bulan yang penting gue bisa ngegaji orang-orang ini, gue that's it, itu aja sih. Kalau untuk bisnis yang ini
gitu. Oke. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang lain, nah itu kepikiran untuk ngembangin lagi ke yang baru. Oke. Mm. Abis 3 ronde lo kepikiran untuk produk lain? Enggak. Habis 3 ronde kan Setelah brand 3 ronde. kan akan masuk ke sport nanti. Ah, itu belum diceritain tuh tadi. Sport. Iya. Jadi lo planning untuk masuk sport karena lo main bola juga ya? Main bola. Jadi emang hobinya ke situ ya. Gue ngumpulin bapak-bapak di Bintaro. Sekarang di grup itu udah 200-an orang. Setiap Sabtu main bola lapangan gede. Setiap minggu main bolanya mini soccer. Ya banyak yang mau lah gitu. Nah karena suka olahraga, kepikiran untuk bikin olahraga tapi yang bener-bener abadi gitu. Salah satu yang sering gue main juga tenis. Kalau tenis kan abadi ya, kayak dari dulu sampai Udah sekarang deh, orang juga seneng-seneng aja gitu. Tadinya tuh mau bikin lapangan pikal, makanya pas nyewa si tanahnya itu sebetulnya untuk 3 lapangan pikal. Tapi ngelihat mungkin kayak sekarang orang main pikal lebih banyak mabarnya kalau yang gue lihat. Oh kalau misalnya takutnya, ini sih masih takut aja sih kalau misalnya orang udah amit-amit bosen atau apa ya udah nggak laku lagi dong gitu. Tapi kalau tenis kan gedenya bukan cuma dari sewa lapangan, ada dari coachingnya juga gitu, dan tenis kan susah ya gitu. Jadi pasti orang akan terus-terusan nyewa gitu. Makanya gue mau fokus ke si sportnya ini juga gitu. Tapi gue jadi kepikiran dengan lo ngomong tadi lo hobi sport, lo punya produk 3 ronde, nggak kepikiran ngegabungin. Karena waktu gue main padel aja kan gue main padel, banyak orang yang tenis elbow disemprot-semprotin tisu magic itu spray. Oh iya betul. Iya, dia jadi kebas. Gue termasuk salah satunya, Iya tapi kan? pakai 3 ronde. Maksud gue itu kalau misalkan lo nggak kepikiran untuk new SKU launch atau inovasi, sebenarnya kan itu bisa jadi new occasion ya. Iya, Kalau iya, zaman dulu tuh zaman gue di marketing, kalau kita nggak bisa jualan lebih banyak lagi produk, temuin occasionnya. Karena kan innovation baru kan butuh effort yang sangat gede kan. Betul. Misalnya zaman dulu gue di Bango, satu campaign 3 tahun bisa ngomongin semur doang. Abis semur apalagi nih? Udah mentok. Produknya kan Bango cuma kecap doang. Abis itu ya udah kita coba nasi goreng. Ngomongin nasi goreng terus. Naik lagi market share-nya. Abis nasi goreng udah mentok nih. Tanpa inovasi produk, occasion-nya temuin lagi apa? Misalnya ibu-ibu yang masak pakai banyak kecap tuh apalagi. Yeah. Jadi campaign-nya berubah-ubah occasion-nya, tapi produknya nggak ada perubahan apa-apa. Ya paling ganti label, communication-nya ganti angle-nya. Cuma produknya gimana? Itu menurut gue untuk 3 ronde sih menarik sih. Tadinya gue gak kepikiran yang itu mas. Serius? Tadinya gue kepikiran malah gue bikin spa aja kali ya. Jadi masuk dunia malam sekalian ya. Soalnya 3 rondenya gue ngerti maksudnya communication-nya ke adult. Tapi 3 rondenya masuk ke sport juga kan. Iya, ada ronde kan sebenarnya. Ada ininya kok, ada lambang ininya juga kayak sikunya atau apa, bisa dipakai juga. Bisa ya? Bisa dipakai juga. Lumayan ya dari ngobrol-ngobrol gini dapat insight. Tadi benar emang mau masuk ke spa, tapi kan beberapa kali datang ke beberapa spa gitu di Jakarta dan di Serpong, justru pada menolak. Karena? Kalau kelamaan nanti pelanggannya nggak ganti-ganti gitu. Bener juga ya. Karena yang mereka cari turnover ya. Kalau bisa lebih cepat kenapa enggak? Kenapa harus dilamain gitu kan? Sedangkan produk lo untuk delaying orang supaya lebih lama, lebih panjang. Gue tertarik untuk tahu insight lo sih sebenarnya. Gue tahu bahwa lo tertarik di market 21 plus karena ada opportunity-nya. Cuma kan bicara capital 600 jutaan tuh bukan duit yang sedikit ya. Apa sih yang membuat lo akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke produk baru, kategori baru, walaupun menjanjikan ya? Aha momennya tuh apa tuh? Dorongan untuk lo akhirnya memulai sesuatu yang bisa gue bilang sebenarnya cukup beresiko lah ya. Oke. Gue memulai yang 21 plus ini kebetulan karena adik gue waktu itu juga baru keluar dari kantornya. Ini dalam rangka untuk mensupport dia bisa ngapain ya gitu. Nah salah satu yang gue kepikiran kan memang si produk-produk ini, dan gue akhirnya meminta dia untuk yang mengelola si produk-produk dan tokonya ini gitu. Makanya so far so good lah. Jadi
intinya mah cuma gimana caranya ngebantu adik, udah itu aja. Awalnya cuma itu gitu. Terus kepikirannya kayaknya yang ini deh, ya udah dijalanin gitu. Kebetulan dia juga lumayan jago dan pekerja keras lah gitu. Jadinya cukup ngebantu secara salesnya, secara insight tentang dunia-dunia yang kayak gini ya kayak gitu. Estimasi di awal ketika bikin bisnis kan biasanya ada business case tuh. Untuk balik modalnya berapa lama paling mendasar lah ya. Nggak ada lagi gue mas. Nggak ada, serius? Gue beneran ya udah yuk kita kerjain. Akhirnya udah balik belum? Belum. Oh belum, masih dalam proses. Belum. Oke. Masih dalam proses. Dalam perhitungan, bukan perhitungan ya, dalam pengalaman lo kan dari awal 2013 sampai sebelumnya kan udah pernah bisnis juga, pernah kerja juga. Values atau insight apa sih yang akhirnya lo pakai ketika lo bikin si 3 ronde ini supaya lo nggak mengulangi kesalahan-kesalahan lo waktu di awal? Itu kan lo bilang gue belajar dari experience kan, lo bilang kan nggak ada experience, mau itu bad experience atau good experience, semuanya equip you as a founder gitu. Nah apa tuh yang 3 hal penting lah misalnya ketika Justru kalau gue nyarinya kesalahan sih mas. Nah apa tuh? Benar-benar gue nyari kesalahan. Gue nyari kapan gue kepentoknya. Jadi kayak ada di tim 3 ronde kemarin yang dia udah kayak murung gitu. Gue ngelakuin ini nih akibatnya ke company harus bayar lebih atau apa gitu. Udah salah kan? Ya udah berarti nggak usah dilakuin lagi gitu. Karena kalau lo nggak salah lo nggak belajar. Kalau gue sih gitu aja. Oke. Justru gue nyari salahnya gue di mana ya. Makanya apapun gue coba aja dulu. Begitu gue tahu gue salahnya di sini ya itu gue nggak akan ngulangin lagi kayak gitu. Termasuk kalau misalnya tadi yang kayak business case harus ngitung dan segala macam. Khusus untuk produk 3 rondenya memang belum balik modal karena kita baru mulai kan di awal tahun ini gitu. Jadi memang masih berprogres lah gitu. Tapi kan gue jadi bisa kenal sama distributor kayak obat yang ini, obat ini gitu. Terus gue jadi kayak berarti gue bisa dong dapat produk lo dari sini. Harganya lebih, jadinya gue juga malah ngebuka peluang lain untuk ada produk-produk yang lain di toko gue gitu. Jadi lo bisa jual lagi. Bisa gue jual lagi gitu. Nah nanti jadi kita ngomongin tentang belum balik modal iyalah, tapi gue punya network yang baru nih sekarang gitu. Dan punya pengalaman baru untuk akhirnya gimana caranya bekerja sama dengan retailer yang lain gitu. Karena kita as principal kan sekarang. Itu kan belum pernah gue rasain. Jadi lo dua sisi ya. Satu sebagai principal brand 3 ronde, satu lagi lo sebagai reseller ya. Iya. Itu belum pernah gue rasain tuh. Principal seumur hidup gue. Oke, gue tertarik sebenarnya ngebedah tentang 3 ronde. Karena produk ini kan sebenarnya 21 plus. Dan kita tahu lah produk 21 plus tuh marketingnya butuh kecerdasan ekstra gitu. Bahkan gue gak pernah seumur hidup gue di pengalaman marketing handle brand 21 plus. Justru gue pengen tahu dari lo nih, gimana sih lika-likunya dan gimana strategi lo untuk memperkenalkan si produk 3 ronde ini? Yang pertama mungkin kita ngedeketin ke retailer yang emang udah gede-gede mau kerja sama dengan kita atau enggak, mau ngambil produk kita atau enggak gitu. Ada satu yang udah paling gede ngambil produk kita, berarti kan itu bisa jadi contoh untuk yang lainnya gitu. Kalau yang paling gede aja ngambil, yang lain juga harusnya ambil dong. Terus secara harga itu kita murahin dibanding harga di official store-nya. Makanya official store tuh jarang banget terjadi penjualannya justru lebih banyak di reseller gini nih gitu. Terus kalau misalnya di sosial media kita kesusahan untuk mencari modelnya. Modelnya. Jadi kita pakai AI. Oke. Tapi di post bisa ya, maksudnya? Bisa. Nggak ada shadow ban? Nggak. Okay. Di TikTok sama di Instagram kita pakai AI. Terus kita ada live setiap hari. Nyari hostnya gampang dong? Hostnya adalah anak kantor. Oke. Maksudnya nggak orang yang malu untuk jualan produk kayak gitu kan? Karena malu. Dia udah direkrut di kantor. Oke. Jadi itu live-nya hampir tiap hari, mungkin sekitar 6 jam, 8 jam kali. Dan nggak ada kalimat yang di ban atau ada kata-kata yang nggak bisa lo pakai? Ada beberapa yang nggak bisa dipakai memang. Sempat juga ada kena ban, tapi habis itu udah selesai setelah kita banding atau apa gitu udah selesai. Okay. Justru yang lebih susah sekarang adalah
ada satu perusahaan yang nggak tahu kenapa dia bisa mendaftarkan kata kunci yang sebetulnya itu umum digunakan. Let's say misalnya lubrikan misalnya kayak gitu, itu bisa dia daftarin. Gue juga nggak ngerti gimana cara, misalnya bergerigi gitu didaftarin, sampai akhirnya seluruh toko yang ngejual produk-produk yang ada kata-kata kayak gitunya itu di take down nama platform. Ini untuk ngomongin kata kunci ya, iklan kata kunci. Bukan cuma iklan, jadi kalau misalnya kita taruh di description, si produk ini ada kata itu langsung di take down nama platformnya. Oh, sedangkan karena ada yang punya itu sebutannya apa ya, hak cipta atau hak pokoknya hak itunya lah. Jadi akhirnya nggak bisa dipakai. Akhirnya nggak bisa dipakai. Jadinya kan produk kita kan turun semua kan. Akhirnya kita harus upload ulang lagi kan. Kalau upload ulang halaman kan berarti hilang tuh semua review. Bener. Semua nilainya dan segala macamnya. Nah ini dilakukan oleh salah satu perusahaan. Oh, itu strategi mereka untuk nurunin penjualan yang lain gitu ya? Bisa jadi ya. Nggak tahu secara backgroundnya kenapa mereka seperti itu. Tapi efek ke kitanya tuh kayak gitu. Bahkan untuk ke perusahaan-perusahaan gede juga ngalamin hal yang sama. Official store-nya harus turun. Oke. Gitu. Terus jadi keterbatasan di e-commerce kayak gimana sih untuk produk 21 Plus? Setahu gue kan susah ribet banget. Ribet banget. Dari salah satu platform juga harus mewajibkan kita untuk login dan harus menjadi anggota dari apa pay-nya yang kayak gitu-gitu. Kalau nggak masuk ke situ nanti produk kita cuma ada tampilan 21 plus di gambarnya. Bahkan nggak keluar fotonya? Nggak keluar gitu. Jadi memang diribetin gitulah sekarang. Di saat e-commerce itu banyak menjadi ya istilahnya salah satu alternatif channel untuk jualan produk-produk yang tadinya offline, mereka mengandalkan e-commerce. Nah untuk produk lu kan e-commerce justru jadi sulit. Strateginya jadi kayak gimana, Dik? Kalau baru-baru ini gue baru ngobrol tuh untuk masuk ke warteg. Warteg? Kenapa warteg tiba-tiba? Terutama warteg 24 jam. Oh, karena dia 24 jam. Atau warung Madura 24 jam. Karena yang adalah salah satu daerah di Jakarta Timur gitu. Itu kan kalau misalnya udah jam 10 malam kan audiensnya udah beda. Bener. Iya bener. Jadi gimana ya caranya gue bisa kerja sama dengan warteg-warteg ini gitu. Oh itu pengamatan yang sangat jeli banget loh menurut gue. Karena mereka 24 jam bisa bantuin distribusi produk lo juga. Gak bayar listing fee. Kalau di minimarket kan bayar listing fee kan. Iya. Jadi gue lagi nyari rekanan lah untuk ke situ, dan gue akhirnya mencari daerah-daerah mana aja yang potensial untuk jadi customer gue. Iya. Lo harus petain kira-kira yang kehidupan malamnya aktif. Lo petain di situ ada warteg apa atau ada warung yang 24 jam bisa lo distribusin produk di situ ya. Iya. Tapi berarti memang strateginya perlu kreativitas dan menurut gue perlu extra effort gak sih? Kalau effort sih effort banget sih. Effort banget ya? Effort banget. Nyesel gak sih masuk kategori ini? Tapi serunya di situ kan. Iya sih. Kalau nggak effort nggak seru. Tim lu berapa orang sih tim marketing? Satu. Enggak cuma satu mas. Tapi megang satu untuk satu. Satu tuh sebetulnya bukan marketing, apa kayak BD-nya gitu. Oke, brand development. Tapi kalau misalnya ada dari kontennya ada 2, yang bikin konten sama yang ngedesainnya. Oke. Sedikit tips boleh dibagiin gak sih buat teman-teman yang sekarang lagi berpikiran untuk menjadi founder atau bikin brand sendiri? Apa yang mesti mereka siapin gitu sebelum akhirnya mereka menentukan untuk launching produk mereka sendiri? Kalau dari apa yang gue udah jalanin sekarang, jangan mikir untuk bikin produk yang keren-kerenan. Bikin aja produk yang memang dibutuhin dan semua orang tuh udah familiar dengan produk tersebut gitu. Sekarang juga gue kan lagi ngembangin bisnis pecel ayam. Wah, marketnya gede itu pecel ayam. Pecel ayam. Apa yang membedakan pecel ayam lo? Atau sama aja? Sama aja. Tapi kan gue juga ngelihat di dekat rumah gue gitu dari tahun berapa sampai sekarang masih tetap ada aja gitu. Gue tanya-tanya berapa penghasilan bersihnya setiap bulan. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, itu baru di satu tempat. Kalau ada 10. Coba kalau ada 100.
Modalnya di bawah 30 mas. Berarti wah ini mah bisa Ini pecel nih. ayam berarti aktifnya cuma malam doang atau dari Sore siang? ke Malam kan? Sore ke malam. Itu kan berarti Bener. potensial banget gitu untuk akhirnya jadi bisnis. Jadi kayak evergreen bisnis tuh apa aja ya gitu. Ya mau pecel ayam lah, bebek Madura, nasi goreng. Itu kan orang pasti akan nyari gitu. Dan apa sih yang ngebedain nasi goreng yang kaki lima yang ini dengan kaki lima yang lain, kan kebanyakan sama-sama aja gitu rasanya gitu. Tapi sama-sama tetap bisa hidup kan. Ya udah masuk ke situ. Sama mungkin tidak fokus ke kota besar. Second City itu market yang sangat menjanjikan juga sih gitu. Karena kebanyakan orang pengennya gengsi, adanya di Gengsi. Jaksel maunya. Betul. Padahal dia nggak tahu di Second City perputaran uangnya juga gede juga Gede kalau banget. misalkan bisnisnya tuh yang dibutuhkan banyak orang, Iya, ya kan? iya. Ada yang jualan ayam gorengnya ternyata omsetnya gila-gilaan. Iya. Padahal nggak di Jakarta. Gitu. Jadi gue mau menuju ke arah situ juga. Wih keren. Pertanyaan terakhir terkait tadi ide bisnis itu menurut gue sangat insightful banget. Harus bisnis yang umum, yang banyak emang evergreen. Tapi ada dua hal yang paling ditakutin sama orang adalah ketika ngomongin modal sama ngomongin partner. Ya. Apakah modal itu harus minjem atau nabung dulu atau cari di bank dan lain sebagainya. Kalau lo tipenya kayak gimana? Kemudian yang kedua terkait partner. Seberapa penting sih peran partner? Karena ada orang yang sibuk nyari partner aja gitu. Ya. Kok yang ini nggak cocok, yang ini nggak cocok. Akhirnya nggak jalan-jalan. Ada juga yang jalan sendiri tapi nggak bisa jalan lama gitu karena nggak ada support, nggak ada motivasi gitu kalau jalan sendirian. Kalau di dua topik ini boleh lo share nggak pengalaman lo? Kalau modal, gue ada yang modal sendiri, ada yang modal yang minjem ke bank. Tapi gue juga minjem ke bank udah tahu kira-kira misalnya gue nggak bisa bayar, uang gue cukup nggak ya untuk ngebayar si pinjamannya ini. Nah gue harus memastikan itu dulu sih. Nah so far sih semuanya masih aman-aman aja gitu. Tapi justru yang mau ditekanin tadi lebih ke partner. Oke. Kalau gue tuh tipe orangnya memang cuma punya visinya kayaknya kita kesini deh. Tapi gue bukan orang yang jago mengeksekusi itu. Gitu. Jadi gue perlu partner yang emang jago banget dieksekusi. Kebanyakan yang gue ajak justru adalah orang-orang yang emang udah kenal gue banget gitu. Soalnya banyak orang yang bilang tuh kalau misalnya ngomong cuma ada beberapa orang yang bisa ngerti lu tuh maunya kemana sih gitu. Nah dia itu yang akhirnya akan jadi partner yang cocok untuk gue gitu. Saya gue kadang ngobrol tuh suka ngalor gitu loh mas. Gue A, B, C. Nah kadang ada yang ngeberhentiin gitu. Kayaknya fokusnya kesini aja deh. Oke kalau gitu kita ngobrolnya yang ini aja gitu. Dan berarti kalau misalnya dari lu maunya gini, gue akan gini ya. Oh iya berarti itu yang kayak cocok gitu. Nah udah. Dan gue partner tuh beneran, gue beberapa partner ada yang failed. Tapi ada beberapa partner juga yang memang sampai sekarang bagus banget gitu secara relasi dan secara kerjasamanya itu bahkan menurut gue dari yang mereka ini sebelumnya juga bekerja tapi akhirnya sekarang diajak untuk jadi partner gitu karena memang oke banget dan udah tahu banget lah gue maunya kemana gitu. Iya menarik ya sebenarnya dalam mencari partner kalau dari cerita lo barusan yang gue tangkap adalah understand and knowing yourself dulu bahwa lo kan tadi lo bilang lo orangnya visioner yang lebih ngelihat ke masa depan tapi untuk eksekusi lo butuh bantuan orang lain. Iya. Dan dari situ lo akhirnya bisa menemukan partner yang paling cocok untuk mengisi kekurangan atau melengkapi lo lah gitu istilahnya. Betul. Karena banyak orang tuh yang nyari partner lupa mengenali dirinya dia sendiri. Pokoknya gue mau partner yang pintar, yang ngerti ini, yang tahu ini tanpa dia sadari sebenarnya dia nggak kenal gitu dirinya dia kayak gimana dan kekurangan yang harus dipenuhi oleh partnernya kayak gimana. Menurut gue lo sangat ini banget sih. Harus nyari kurangnya kita di mana. Bener. Baru akhirnya dapat kan partner. Iya. Oke, Dika, founder Froyo, thank you for sharing. Terima kasih Mas Oki udah mengundang. Boleh dibawa bukunya. Oke. Thank you. Thank you.